Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Hai, saya Yolanda. Dan saya Anisya, kami dari Mahasiswa Administrasi Negara Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini, kami sedang bersama Ibu Siti Nuraini Putri SH yang kerap disapa dengan Kak Aini Putri. Beliau sebagai Dewan Komisioner di Komnas Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung. Halo Kak. Hai. Siang Kak, gimana kabarnya? Selamat siang, alhamdulillah sehat, walafiat, baik. Alhamdulillah. Gimana nih Kak keseharian Kak Aini? Kalau keseharian ya ibu rumah tangga, ya kerja juga di legal law firm, salah satu kantor hukum di Bandar Lampung, dan aktif di Komnas Perlindungan Anak Bandar Lampung. Untuk keseharian di Komnas Perlindungan Anak sendiri ada yang terkhusus nggak sih Kak dari Kakak? Kalau khusus tugas saya ini bendahara umum, salah satu dewan komisioner sebagai bendahara umum. Nah, tapi kalau kita di dalam lembaga itu kita melakukan kegiatan itu bersama-sama, apalagi kalau sudah mulai aktif untuk roadshow, edukasi dan sosialisasi ke sekolah-sekolah itu, ya kita harus saling isi gitu. Jadi ya sebaiknya satu sama lain kita saling menguasai materi yang akan kita sampaikan nanti gitu. Selain itu juga memang ada advokasi juga. Untuk saat ini di Komnas Perlindungan Anak sendiri ada kasus yang sedang hangat dibicarakan nggak ya Kak? Kasus lebih ke ini ya, anak bermasalah dengan hukum, kemudian sengketa anak, kebanyakan itu sih gitu. Jadi kalau yang kita dampingi itu ya misal ada anak dari kasus perceraian gitu, perebutan hak anak, atau dia misalnya ada semacam kasus berantem antar teman di sekolah itu sampai dengan dia terluka atau apa, sehingga si yang korban melakukan pelaporan gitu. Jadi gini Kak, sekarang itu lagi ada kasus yang menjadi trending topik pembicaraan masyarakat terkait anak selebgram yang dianiaya oleh babysitternya. Oke. Kalau dari Kakak sendiri ada nggak sih Kak tanggapan dengan kasus tersebut? Gimana ya? Ngelihat videonya aja itu nggak sanggup saya, karena ya itu anak umur berapa tahun ya? 3 tahun ya? Berapa tahun ya? 3 tahun ya? 3 tahun umur segitu itu mendapatkan perlakuan yang tidak pantas, tidak baik dan tidak seharusnya gitu. Nah, jadi sebenarnya alangkah baiknya memang dari awal si orang tua yang mencari babysitter ke anak-anak, ke agensi atau ke penyalur tenaga itu lebih selektif, dalam artian mungkin diwawancara dulu, atau ada hal-hal yang memang prinsip yang harus disampaikan, seperti itu kira-kira. Oke Kak. Nah Kak, sebenarnya faktor apa sih yang membuat pelaku itu bertindak seperti itu gitu kepada anak sekecil itu yang dia urus gitu? Iya, jadi ini sudut pandang saya untuk ke pelaku ya. Sebenarnya mungkin itu sebenarnya ada semacam kesempatan yang mungkin dia sebenarnya mungkin apakah dia itu sebenarnya basically-nya itu bukan orang yang sabar gitu ya, bukan orang yang penyayang mungkin, sehingga dia bisa melakukan hal seperti itu gitu. Atau bisa jadi dia ada trauma masa lalu gitu, mungkin masa kecilnya nggak bahagia, atau dia seperti apa gitu. Jadi ya itu faktor-faktor itu banyak sekali terjadi kemungkinannya gitu.
Untuk dari sudut pandang korban, untuk psikisnya kira-kira gimana ya Kak? Cara agar dia tuh tidak trauma dengan kejadian tersebut. Ya, pastinya harus trauma healing ya. Trauma healing sebisa mungkin itu kan kalau kita lihat di videonya itu anak itu sangat shock banget tuh ya, sampai nggak bisa, yang tadinya ceria sampai dia tuh nggak bisa, nggak mau ngomong, speechless, nggak bisa ngomong, apa namanya, shock. Ya artinya memang harus betul-betul diberi trauma healing, baik pendekatan secara keluarga, dari luar juga pelan-pelan, dan bisa melibatkan psikolog. Jadi faktor pendukung dari keluarga itu sangat penting Kak, Sangat untuk penting. psikis korban. Ya, sangat penting itu. Jadi ya mungkin orang tuanya sibuk, jadi anak suka ditinggal atau gimana, jadi dipercayakan kepada babysitter atau seperti apa gitu. Jadi walaupun seperti itu ya banyak sih sebenarnya contoh-contoh hal-hal yang kemungkinannya bisa sambil kita pantau meskipun kita bekerja, orang tuanya bekerja gitu. Jadi Kak, agensinya itu kan terkenal dan dia juga terkenal sebagai penyalur babysitter artis-artis. Oleh sebab itu makanya si selebgram ini mau ngambil dari agensi tersebut. Cuman ternyata itu kan termasuk penipuan. Nah, jadi kalau menurut Kakak, dari si agensinya itu kan bisa dipidana nih Kak. Terus ada nggak sih Kak masalah-masalah yang bisa diselidikin dari agensinya? Banyak. Karena mungkin tidak hanya sekali ini kan Iya, dia benar. salah menyalurkan gitu. Ya banyak sih, tapi melakukan penyelidikan tersebut tergantung, misal yang menyelidiki ini siapa, pihak polisian, bisa tergantung sih pelapor apa yang mau diselidiki sana, gitu kan. Masalah apa tergantung yang apa yang diinginkan oleh si pelapor, karena apa kerugiannya yang membuat mereka harus melakukan penyelidikan tersebut gitu. Jadi kalau menurut Kakak nih Kak, kan ini kan si korban ini selebgram nih. Menurut Kakak ada nggak sih Kak kemungkinan yang lebih besar ini terjadi untuk masyarakat biasa yang tidak terkenal? Karena kan biasanya kalau misalnya untuk selebgram, untuk artis itu kan pasti akan diberikan yang terbaik gitu kan. Kalau untuk masyarakat biasa ada nggak sih Kak kemungkinan agensi tersebut lebih parah gitu memalsukannya atau menyalurkan ART dari agensinya? Sebenarnya kesempatan itu banyak sekali ya, tapi saya rasa karena ini korbannya adalah selebgram, jadi yang terdeteksi ya yang terblow up kasusnya sih ini. Sebenarnya masalah itu banyak, nggak hanya di selebgram aja, di masyarakat, artinya yang tidak tersohor, yang bukan apa orang terkenal, dia sebenarnya banyak terjadi hal-hal seperti ini. Hanya kebetulan ini selebgram jadi dia di blow up gitu. Oh, baik Kak. Nah Kak, tadi kan kita bicara soal tentang psikisnya si korban. Nah sekarang kita akan membicarakan tentang psikisnya si pelaku yang melakukan tindakan seperti itu kepada anak berusia di bawah 3 tahun. Oke. Ya itu kembali ke pribadinya si pelaku ya. Mungkin dia bukan orang yang sabar, mungkin ya. Bisa juga mungkin dia orang yang ada trauma masa lalu, mungkin masa kecilnya dia nggak bahagia, dia mungkin perlakuan orang tua yang kurang pantas atau seperti apa dalam keluarganya. Itu bisa mempengaruhi hal-hal yang memungkinkan dia melakukan hal-hal seperti itu. Oke, baik Kak. Jadi itu tadi tentang sudut pandang Kakak ya terkait pelaku bagaimana melakukan tindakan hal tersebut. Iya. Oke Kak, selanjutnya kalau misalnya dari agensinya sendiri, agensi si pelaku, itu ada nggak sih Kak keterkaitannya gitu atau ketidakkompeten dari agensi untuk menyalurkan tenaga kerja dari agensinya sendiri? Ya itulah tadi kan, ketika si siapa itu orang yang mencari tenaga ini ke penyalur tersebut, tentunya dia sudah sebaiknya dia melakukan interview baik secara secara ke penyalurnya, ditanya latar belakang si pelaku ini sebenarnya dari mana, dia seperti apa orangnya, karena dia mau ngurus anak yang umur
sesuai jadi dia kan sesuai dengan kategori anak dong. Siapa yang mau dia urus nih? Dan umur bayi sampai 1 tahun kah, atau 1 tahun 3 tahun kah, atau 3 tahun 5 tahun kah, gitu kan? Jadi itu sangat mempengaruhi. Nanti pengalamannya apa tuh ditanya, udah pernah ngurus bayi atau sudah ngurus balita gitu. Nanti kan, nah sejauh ini dia punya track record apa gitu, apa punya ada catatan kejahatan, catatan di kepolisian seperti apa, itu sebaiknya memang ada ditanya gitu kan. Kemudian kemampuan dia sejauh ini yang harus diketahui sebagai seorang pengasuh itu seperti apa gitu sih, lebih kurang. Nah Kak, terkait berita yang beredar ini, ternyata CV si pelaku ini palsu Kak itu. Jadi CV-nya nggak sesuai dengan apa yang faktanya, dari diri seseorang itu. Ternyata pihak agensinya itu memalsukan CV-nya tersebut. Iya, penyalurnya agensinya bisa dipidanakan, bisa. Jadi karena melakukan pemalsuan terhadap data fakta dari si pelaku tersebut. Gitu. Baik Kak, sebelum menutup obrolan kita pada kali ini, sebelumnya aku punya pertanyaan nih Kak. Apa pesan Kakak selaku bagian Komnas Perlindungan Anak terkait penganiayaan anak di bawah umur ini Kak? Ya, sebaiknya tidak pernah terjadi untuk anak di bawah umur itu. Mau usia anak itu dari 0 bulan sampai dengan 18 tahun. Dia sebaiknya dari usia berapapun dia tidak merasakan apa yang namanya penganiayaan, pelecehan dalam bentuk apapun, gitu. Jadi ya sebaiknya dalam lingkungan satu keluarga itu ya, dari dalam keluarga itu dulu yang diedukasi. Iya, diedukasi bagaimana menyayangi anak, karena itu apa yang terjadi di hari ini ke masa yang akan datang itu sangat sangat berperan gitu. Iya, sangat berpengaruh sekali. Nah, mungkin yang terjadi di si pelaku ini trauma masa lalu, trauma masa kecil yang tidak baik dari dalam keluarga. Itu dulu. Nah, kemungkinan lain mungkin terjadi di luar rumah, di luar keluarga, itu baru pengembangan berikutnya gitu. Kenapa dia bisa melakukan hal-hal seperti itu? Gitu sih. Jadi ya sayangi anak, adik-adik kita, siapapun di antara kita, saling menyayangi saja. Oke Kak, terima kasih tanggapannya. Jadi Kak, jika ada permasalahan yang terjadi dengan anak, kita bisa melapor kemana sih Kak? Ya, kita ada dua tempat posko pengaduan. Yang pertama di Sekretariat Komnas Perlindungan Anak Bandar Lampung, ada di Jalan Ridwan Rais, Perumahan Gria Madu Permata, Blok Emerald nomor 12, Bandar Lampung. Itu yang pertama. Itu nanti bisa ketemu dengan Kak Laura, bisa juga ketemu dengan saya. Kemudian satu lagi ada di Jalan Panglima Polim, Gang Pemancar 3, nomor 99, Gedong Air, Bandar Lampung. Itu di sana bisa ketemu Kak Tria, banyak di sana. Ada Kak Tria, ada Kak Apri, ada Kak Yayan. Pokoknya di sana semua kita ready, siap untuk menghadapi, menangani pelaporan yang masuk melalui pengaduan tersebut gitu. Oke, terima kasih Kak. Jadi untuk teman-teman, jika ingin melaporkan atau melihat secara langsung ataupun tidak langsung terkait pelecehan, pembulian, ataupun hal lainnya yang berkaitan dengan anak, bisa langsung datang ke lokasi yang sudah disebutkan oleh Kak Aini. Iya, jangan takut melapor karena Komnas Perlindungan Anak dan Perempuan bersama kita. Sekian dari kami selaku mahasiswa Administrasi Negara Universitas Lampung. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak terlindungi